Selamat pagi, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Pastoral. Mari jemaat sekalian, kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, hati kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih kami boleh ambil waktu seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sementara kami merenungkan firman-Mu, Tuhan, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Berkata-katalah, berfirmanlah. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami. Ubahkanlah kami semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, di dalam relasi kita dengan banyak orang, tanpa kita sadari, kita menempelkan satu stigma di dalam pribadi orang-orang tertentu. Ya, contoh ya, oh ini mah orang baik, oh kalau yang ini dia orangnya pelit. Kalau yang ini orangnya kejam, kalau yang ini orangnya sombong, tapi kalau yang ini dia suka menolong. Bapak Ibu Saudara, kita punya pengalaman-pengalaman tertentu dengan banyak orang. Sehingga tanpa sadar kita memberi label ya, karakter atau sifat orang-orang tertentu di dalam hidup kita. Dan izinkan saya mengatakannya bahwa label yang negatif itu lebih banyak kita beri ya daripada label yang positif. Tapi mari kita membaca firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, menarik sekali kata dalam ini di dalam pengertian di dalam bahasa aslinya itu mengatakan di dalam dan semakin ke dalam. Ketika seseorang dia sudah dilahirkan baru, dia tinggal di dalam Kristus, dia tidak tinggal statis, tetapi dia itu dinamis. Artinya semakin ke dalam dan semakin ke dalam, semakin ke dalam. Ya, akan terjadi satu perubahan yang mungkin dirasakan lambat tapi pasti. Saya cerita tentang apa yang terjadi dengan Markus, penulis Injil di dalam Perjanjian Baru. Dia masih ada relasi saudara dengan Barnabas. Tapi karena Markus, Rasul Paulus dengan Barnabas ada di dalam satu konflik yang hebat. Karena Markus usianya masih muda dan dia tanpa bertanggung jawab meninggalkan pelayanannya begitu saja. Tetapi pada waktu kesempatan yang lain ketika Barnabas dan Paulus mau mengadakan perjalanan misi, Rasul Paulus dengan tegas menolak, tidak mau melibatkan Markus. Tetapi jemaat sekalian, kita lihat di surat 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 11. Menjelang Rasul Paulus dipanggil pulang ke rumah Bapa Surgawi. Di ayat yang ke-11, ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia justru mencari Markus. Dia katakan, panggil Markus karena pelayanannya penting bagiku. Artinya, dulu Rasul Paulus menolak Markus, tetapi dengan berjalannya waktu, perubahan yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan Markus. Markus tidak lagi kanak-kanak secara rohani, tapi dia menjadi orang yang dewasa secara rohani dan berguna sekali bagi pelayanan Rasul Paulus. Itu sebabnya dia mengundangnya. Jemaat, apakah pintu hati kita tertutup? Ya, atau mungkin kalau terbuka, terbukanya hanya sedikit saja.
karena kita punya pengalaman buruk dengan orang-orang tertentu. Bahkan kita juga bisa menceritakan kelemahan dan kekurangan orang lain kepada banyak orang. Ya, dengan kata lain, ketika kita melakukan hal itu, kita tidak memiliki kasih. Karena sifat dari kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Termasuk mengharapkan perubahan yang ajaib juga terjadi atas hidup orang-orang yang kita tempeli stigma yang buruk di dalam kehidupan kita. Mari berubah. Milikilah pola pikir Kristus. Ketika Kristus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, Kristus tidak lagi mengingat-ingatnya. Ibrani 10 ayat 17. Mari kita melupakan kesalahan orang-orang yang pernah berdosa, membuat kita sakit hati dan kecewa. Tapi sebaliknya, kita menyalurkan anugerah bagi mereka semua, sehingga mereka bertumbuh tidak terbatas ke arah Kristus. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mempertemukan kami dengan banyak sekali orang. Bahkan Tuhan, ada orang-orang tertentu yang di dalam pemikiran kami punya kesan yang buruk dengan orang-orang tertentu. Tapi kami mau mempraktikkan firman Tuhan. Kami mau mendoakan mereka sehingga terjadi perubahan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Kami mau menyalurkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tanpa batas. Karena hanya kasih karunia Tuhan yang bisa mengubah setiap pribadi menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.